Halo teman-teman, di sini saya akan mendongengkan cerita rakyat Cindelaras dari Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia mempunyai seorang permaisuri yang sangat baik hati dan seorang selir yang cantik. Namun, kecantikan selir tidak sama seperti hatinya. Selir mempunyai sifat yang sangat iri pada permaisuri. Kedua istri sang raja tinggal di istana yang sangat megah. Selir mulai merencanakan kejahatan untuk menggantikan posisi permaisuri. Ia bekerja sama dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencananya. Suatu hari, selir raja pura-pura sakit. Raja segera mengambil tabib, segera memeriksa keadaan selir. Raja pun menanyakan apa yang terjadi. Paduka, ada seseorang yang sudah menaruh racun pada minuman selir, jawab sang tabib. Siapa yang berani melakukan ini kepada selirku? Tanya sang raja. Yang melakukan ini padaku adalah permaisurimu sendiri. Seperti permaisuri ingin membunuhku, agar kasih sayang baginda hanya kepadanya dan kekuasaan kerajaan jatuh ke tangannya, jawab sang selir raja. Mendengar yang dikatakan selir, raja sangat marah dan langsung memerintahkan patih untuk mengusir permaisuri yang sedang mengandung dan membunuhnya di hutan. Patih pun langsung membawa permaisuri pergi ke hutan belantara. Namun, patih yang sangat bijak itu tidak membunuh permaisuri. Ia tahu rencana jahat selir. Patih pun menangkap seekor kelinci. Permaisuri, aku tidak akan membunuhmu. Namun, hamba akan memberitahukan kepada raja bahwa Anda sudah hamba bunuh. Dan untuk membuat raja dan selir tuan putri sudah mati, hamba akan membunuh seekor kelinci dan melumuri darahnya pada selendang milik permaisuri dan pedang hamba, ujar sang patih. Aku sangat berterima kasih, Patih, karena kau tidak membunuhku dan membiarkan aku hidup, jawab permaisuri. Permaisuri, saya terpaksa harus meninggalkanmu di hutan belantara ini. Hamba mohon maaf karena tidak bisa menemani, kata sang patih. Setelah beberapa bulan permaisuri tinggal di dalam hutan, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan sangat tampan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa berteman dengan binatang. Suatu hari, Cindelaras sedang asik bermain. Tiba-tiba seorang Raja Wali menjatuhkan sebutir telur tepat di sebelah Cindelaras. Cindelaras langsung mengambil telur itu dan menetaskannya. 3 minggu kemudian, menetaslah telur tersebut menjadi seekor ayam yang sangat lucu. Cindelaras merawat ayam tersebut dengan sangat baik. Tubuh ayam itu terlihat kuat dan kekar. Paruhnya sangat kokoh dan runcing seperti paruh burung Raja Wali. Kedua kakinya kekar berotot dan memiliki kuku yang runcing tajam seperti kuku Raja Wali. Namun suara kokoknya sangat berbeda dengan ayam-ayam lainnya. Suara kokoknya sangat aneh. Kukuruyuk, tuanku Cindelaras, rumahnya di dalam hutan belantara. Atap rumahnya terbuat dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra dari Jenggala, bunyi kokok ayam Cindelaras. Cindelaras sangat terkejut dan langsung menunjukkan kepada ibunya. Permaisuri pun merasa sangat terkejut mendengar suara kokok si ayam. Ia pun langsung menceritakan siapa ayahnya dan mengapa mereka tinggal di dalam hutan. Mendengar cerita ibunya, Cindelaras memutuskan untuk pergi ke istana untuk bertemu dengan ayahnya. Awalnya, ibunya tidak mengizinkan Cindelaras pergi, namun ia terus memaksa. Setelah ibunya mengizinkan, ia langsung berangkat ditemani ayam jantannya. Namun, di tengah perjalanan, Cindelaras bertemu dengan orang-orang yang sedang mengadu ayam. Mereka melihat Cindelaras membawa ayam jagonya dan mengajaknya ikut menguji kehebatan ayamnya. Hei kau, apakah berani adu ayam dengan ayam jagoku yang kuat ini? Ujar mereka. Baiklah, jawab Cindelaras.
Ternyata ayam jantan milik Cinderalas dapat mengalahkan lawan setelah beberapa kali diadu. Namun, ayamnya tidak dapat dikalahkan. Berita tentang kehebatan ayam jantannya, Cinderalas terdengar hingga teling Raja Raden Putra. Raja langsung menyuruh hulu balanya mengundang Cinderalas datang ke istana. Cinderalas pun sampai di istana. "Paduka, hamba menghadapmu," kata Cinderalas dengan sopan. Anak ini sangat tampan dan cerdas. Sepertinya ia bukan dari kalangan rakyat biasa, ujarnya dalam hati. Akhirnya, diadulah ayam jantan milik Cinderalas melawan ayam jantan milik raja. Namun raja mengajukan satu syarat kepada Cinderalas. Jika ia kalah, ia harus bersedia menyerahkan ayam jantannya dan kepalanya dipacung. Namun, jika dia menang, Raja Raden Putra akan memberikan setengah kekayaannya. 2 ekor ayam jantan bertarung dengan sangat gagah. Dalam beberapa menit, ayam jantan milik Cinderalas dapat mengalahkan ayam jantan milik raja. Penonton pun bersorak memberikan selamat kepada Cinderalas. "Baiklah, aku mengalah. Akan aku serahkan setengah kekayaanku menjadi milikmu, Cinderalas. Namun, siapa kamu sebenarnya?" ujar sang raja. Cinderalas langsung membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Beberapa menit kemudian, ayam jantan tersebut mengeluarkan suara. "Kukuruyuk, tuanku Cinderalas, rumahnya di dalam hutan, atapnya terbuat dari daun kelapa, ayahnya Raden Putra." Ayam jantan itu berkokok berulang, "Kukuruyuk, kukuruyuk." Raden Putra sangat terkejut mendengar suara kokok ayam Cinderalas. "Benarkah itu?" tanyanya dengan sangat heran dan penasaran. "Benar sekali, Baginda. Hamba Cinderalas, putra dari permaisuri Baginda," jawabnya dengan tegas. Raja Raden Putra langsung memanggil Patih. Patih pun langsung menceritakan kebenarannya. "Aku sudah melakukan kesalahan dan memberikan hukuman kepada permaisuri. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal kepada Selir," ucapnya menyesal. Raden Putra langsung memeluk Cinderalas dan meminta maaf atas semua kesalahan itu. Raden Putra, Patih, dan Hulu Balang langsung pergi ke hutan dan menjemput permaisuri. Akhirnya Raden Putra, permaisuri, dan Cinderalas hidup bersama dan bahagia. Setelah Raden Putra meninggal, Cinderalaslah yang menggantikan ayahnya sebagai raja. Ia memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Pesan moral dari dongeng cerita rakyat Indonesia Cinderalas adalah jika kita berbuat jahat, maka kita akan mendapatkan buah dari sifat jahat itu. Kemudian hari, begitulah juga kita melakukan sebaliknya, jauhilah sifat suka berjudi karena hanya akan merugikan diri kita. Terima kasih, begitulah cerita dari Cinderalas.